Mending omongan diarahkan, yuk kita wujudkan Pancasila. Sekarang saya mumpung ada Pak Fajrul, bisa nggak saya minta klarifikasi Pak Karni? Boleh, boleh. Pancasila itu kan ada gambar, ada kata-kata, poin 1, poin 2 sampai 5. Seperti orang sholat itu ada begini, ada begini. Nah bagi saya ini bukan orang sholat, ini gambar orang sholat. Sholat itu menegakkan prinsip-prinsip di dalam pergaulan. Aqimus sholat. Nah, enggak, jangan. Saya ada Pak Zaitun malu nanti. Tapi maksud saya, ada nggak sih Pancasila dalam Omnibus Law? Itu aja tolong jawab. Ya. Tiga Omnibus Law, yaitu satu Cipta Kerja, yang kedua adalah tentang perpajakan, yang ketiga tentang ibu kota negara. Intinya semuanya sebenarnya menurunkan langsung dari Pancasila, kemudian peraturan perundang-undangan yang ada. Yang paling gampang aja, Cipta Kerja itu membela UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi bagian terbesar dari Republik ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tentang ibu kota negara, kenapa kita harus misalnya pindahkan ke Kalimantan. Itu upaya untuk menjelaskan adanya pemerataan. Loh Anda yang meminta, saya menjelaskan. Aku nanya dua hal. Pertama, ada. Soal lingkungan ada nggak izin lingkungan? Ada, kita tetap membela AMDAL. Tetap ada di dalamnya. Anda belum membaca tampaknya. Kan aku nanya, Anda kan aku belum baca. Ini tabayun gitu bagaimana Anda bisa berdebat tanpa membaca? Kan gawat aku kita. Nggak debat, aku nanya. Oh gitu ya? Masya Allah gitu loh. Gitu. Masa Pak, Bapak mau kopi Pak? Kamu mau debat? Aku nanya. Bapak. Gitu loh. Gitu loh. Tejo ini sahabat saya waktu di ITB. Dia sahabat saya Pak, tapi nggak datang waktu aku mantu. Sahabat apa itu Pak? Gitu. Saya berada di luar kota, Bung Tejo. Saya minta maaf malam ini. Saya undang, undangannya disebar. Aku dapat undangan dari Tejo. Kan GR Pak, ini Fajrul pasti datang. Dan saya harus keluar kota, Bung minta Tejo. maafnya baru sekarang. Saya minta maaf, 1000 maaf. Saya juta maaf. Oke, pertanyaan saya sudah selesai. Ya. Kalau gitu, kenapa di setiap saya jalan, di setiap rumah-rumah makan, semakin rumah makan itu rame, semakin pelayannya itu manyun. Ditanya juga judes-judes. Yang seneng cuman kasirnya. Di mana Pancasila kalau gini? Berarti pengupahannya nggak benar dong. Rata-rata saya jalan ke Pantura, termasuk ke Purwakarta, sorry Pak Bupati. Dan yang rame-rame itu pelayannya nyebelin Pak. Judes-judes. Berarti kan nggak beres, capek. Sopir truk juga pusing. Berarti Pancasilanya di mana? Sopir truk itu yang happy bukan karena honornya. Tapi kalau dia bisa menulis-nulis di belakang, oh, aku tunggu jandamu, dia bangga nyetir. Jadi di mana Pancasilanya nih Adian? Kalau benar kan sopir truk happy, waduh mau tambah lagi, rata-rata judes, kalau sepi baru seneng. Mungkin nyukurin yang pemiliknya mungkin. Jadi saya kira gitu Pak Karni, apa ya? Pembicaraan tentang musuh terbesar Pancasila adalah agama, harus kita hayati sebagai musuh terbesar Gabriel Mahal adalah Gabriel Mahal. Artinya jangan-jangan ada yang salah di dalam Pancasila. Maka ketika agama semuanya bersemangat sosial, dianggap sebagai musuh. Ini hati-hati juga. Jadi, tapi saya setuju, oke lah nggak usah proses hukum lah. Jangan-jangan sedikit-sedikit hukum lah Bu Irma. Pak Steki, ini sekalian soal galuhnya Kabupaten Kerajaan Galuhnya Ciamis yang Babeh Ridwan Saidi nanti ditantang mau diskusi di Ciamis. Saya berdoa juga nanti di Ciamis juga selesai rembukannya gitu loh Jurul. Ya. Mungkin lagi baca ayat saya nggak tahu. Tejo baca puisi Tejo. Bukan. Aku kan selalu lihat Bu Irma. Bagi saya laki-laki itu nggak penting Bu, gitu loh. Gitu. Kurang Pancasilais. Ya sorry.
Sorry. Jadi saya kira gitu. Jadi jangan-jangan ada dua ini yang Pak Zaitun yang harus kita koreksi. Pemahaman kita tentang agama, saya nggak suka kata-kata Anda, lebih enak sampean ada touch-nya gitu loh. Kalau Anda itu kan kayak panggilan gak enak untuk mantan yang putusnya gak enak gitu. Sampean. Jadi jangan-jangan pemahaman agama-agama kita selama ini melenceng gitu loh. Sehingga bisa menjadi musuh Pancasila atau agamanya sudah benar, Pancasilanya yang gak benar. Jangan salah loh. Musuh terbesar dari kita adalah diri sendiri itu sangat filosofis mananya. Karena ternyata diri sendiri itu berlapis-lapis, seperti pikiran berlapis-lapis. Yang menjaga pikiran adalah pikiran itu sendiri, yang mengendalikan adalah pikiran itu sendiri. Kitab DNA dibaca oleh dirinya sendiri. Jadi nggak salah musuh terbesar Pancasila adalah agama. Karena itu kita harus introspeksi. Nggak ada yang salah. Apanya yang salah coba Pak Abu Bakar atau Pak Teki kalau mau dituntut ke pengadilan? Nanti gaduh juga negerin, bukan karena saya ngebela BPIP, saya nggak dapat duit juga apa dari BPIP, gitu loh. Cuman nanti gaduh Pak. Negeri lain sudah kemana-mana, 3 tahun lagi Cina udah bikin bulan. Iya bikin bulan buatan, 4 tahun lagi, 3 tahun lagi, kemarin ya. Ada bulan 2, nanti saya nggak tahu nanti MUI tugasnya kalau bulan Syawal itu Pak menentukan. Karena siapa tahu loh ternyata hilalnya bulannya Cina itu gitu. Nah sementara kita masih sibuk begini Pak. Jadi gimana kalau dimaafkan aja Pak? Gimana Pak? Tejo, Ya. ada sajak Rendra bagus. Apa? Pada air Dulu lumpur Pak Jul nggak kayak gini Pak, waktu sama mahasiswa Pak. Ngomongnya bebas Pak, jalan sama dia tuh kalau pacaran malah saya tahu pacarnya malam minggu set. Waduh Pak Jul romantis Pak. Enggak, Sekarang Tejo, ada sajak Rendra. Sekarang Enggak, dia pejabat. pada air lumpur kehidupan aku berkaca, kita toh manusia, gitu kan? Iya. Selesai ya? Di depan maut telanjanglah kita. Oke, baik, terima Oke kasih. Pak. Iya, saya Sorry, ditanya. itu Pak Karni bukan saya, nyilang. Ya, saya ditanya oleh Mas Tejo. Jadi masalah memaafkan, tidak memaafkan itu adalah masalah yang tidak terlalu rumit. Ya, bila seorang telah menyadari sesuatu bahwa keliru, orang akan memaafkan. Ya, apalagi kita dari institusi agama. Tetapi ya, pertama ini kan berdampak pada masyarakat. Sorry, Iya. bisa tahu dampaknya di mana? Dampaknya begini. Bukan kan justru Pak Zaitun ini justru menghidupkan kembali bahwa musuh terbesar kamu adalah Iya. dirimu sendiri, maka musuh terbesar Pancasila adalah agama karena agama dan Pancasilanya tuh. Baik, kalau Mas Tejo perhatikan konteks daripada pernyataan ini, apalagi dikaitkan dengan satu peristiwa ijtima misalnya, ini kan mengarah kepada seolah-olah orang-orang yang berbeda, orang-orang yang kemudian berpikir kritis dan seterusnya, seolah-olah ini mereka menjadi musuh Pancasila. Itu baru dari sisi kasuistisnya. Tapi pernyataan umumnya itu menjadi sesuatu yang lebih parah. Karena bagaimanapun juga dikaitkan dengan konteks itu, konteksnya sudah salah. Ya. Lalu pernyataan umumnya bahwa agama musuh Pancasila, coba bayangkan kalau ini dibiarkan lalu menjadi sebuah catatan sejarah. Lalu kemudian anak cucu kita karena dia mengatakan toh dahulu ada seorang profesor menyatakan bahwa agama itu musuh Pancasila dan tidak ada yang memprotes. Nah, ini juga penting. Makanya dalam mohon maaf ini Mas, kita boleh berbeda. Sebentar. Saya sekalian izin mau jawab yang tadi sebentar. masalah. Apa salahnya lagi kalau anak cucu kita dulu pernah mengatakan, ada yang mengatakan agama adalah musuh terbesar Pancasila. Ya logis karena agama dan Pancasila nyawiji, sudah jadi satu. Di Nah, dalam puncak-puncak sosiokulturalnya bukan ja- peribadatannya. Musuh terbesar adalah dirinya sendiri. Ya, Nggak salah. Baik, inilah keadaan masyarakat kita kan. Tidak semua berpikir filosofis dan Harus, rumit. kalau enggak maju-maju bangsa Ya, ini. mohon maaf sebentar. Jadi masyarakat kita tentu dengan pemikiran yang beragam. Dan agama ini ya tentu semua agama merasa selalu harus dan berusaha meluruskan pemikiran yang keliru.
ketika Pancasila yang sudah disepakati sebagai ideologi negara dan kita sudah tahu bahwa itu juga bersumber dari ajaran agama, dari kami kaum muslimin menganggap bahwa Pancasila itu diambil dari nilai-nilai Islam ya yang luar biasa dalam kehidupan negara. Tiba-tiba ada pernyataan bertentangan dengan agama, di situ masalahnya Mas ya. Jadi tidak bisa dengan mudah untuk dibiarkan begitu Ini aja saja. udah Toh, kepanjangan. ini bagian dari tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar Mas. Ya ini kepanjangan udah. Kita rehat dulu Bu Ustaz.